menanggapi kasus yang sedang menjadi pembicara saat ini tentang persetujuan antara Loli dan Nikita Mirzani. Karena kan si Fadel ini kan dilaporkan oleh Nikmir ke Polres Jakarta Selatan terkait dia melarikan anak di bawah umur. Menurut Bapak dari segi hukum itu seperti apa sih, Pak? Dari aspek hukumnya ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media, selamat sore. Jadi begini ya, saya juga mengikuti perkembangan daripada proses antara si pelapor ya, Nikita Mirzani yang melaporkan si Fadel gitu ya, yang mana kuasa hukumnya juga adalah Pak Rasman Nasution begitu ya. Jadi begini, jadi apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tentu harus sesuai dengan substansi pokok permasalahan. Satu, melaporkan bahwa Fadel melarikan anak di bawah umur gitu ya, dan soal menyembunyikan yang bersangkutan di suatu apartemen gitu ya. Kemudian melakukan tindakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan lah, udah ngerti tujuannya tuh ya. Nah, kalau melihat klausal hukumnya, kalau memang itu betul terjadi, semua itu kan harus berdasarkan fakta hukum. Kita berbicara fakta hukum ya. Itu dia bisa dikenakan ya, satu undang-undang perlindungan anak ya, tidak kena dia. Yang kemudian melarikan anak di bawah umur dia kena dia, karena belum layak, karena dia ini masih di bawah pengampuhan. Jadi bisa aja dikenakan pasal tersebut ya. Apalagi saya monitor juga, katanya saya juga nggak ngerti bahwa dia melakukan aborsi. Tapi kalau berbicara tentang aborsi, kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan itu sebelum ada data fakta hukum. Baik itu dikeluarkan oleh penyidik, tentunya melalui koordinasi dengan bagian kedokteran ya, kedokteran kandungan ya, tentu melalui kedokteran forensik tentunya yang akan berkewenangan untuk menyatakan bahwa dia telah melakukan aborsi. Tentu ada data faktanya ya, rekam medisnya juga ada. Gitu kira-kira ya. Berarti jika memang terbukti sudah pasti bisa dijerat dengan undang-undang reproduksi itu kan? Ya tentunya kalau semuanya terbukti berdasarkan fakta hukum pasti akan dikenakan undang-undangnya itu. Kemudian dikenakan pasal berlapis kepada yang bersangkutan. Tetapi kembali lagi, ini jangan kita pakai ilmu katanya ya. Saya selalu berkata kepada seluruh media, kalau mau berbicara itu berdasarkan fakta hukum. Jangan menurut katanya, menurut dia, menurut cat-cat yang ada. Karena cat-cat ini juga kadang-kadang dipotong-potong, tidak sesuai dengan aslinya, sehingga seolah-olah dia berbuat seperti apa yang hasil daripada cat, padahal itu sudah terpotong, kira-kira gitu. Tapi kalau seandainya memang itu betul, memang layak untuk dilakukan tindakan hukum seperti itu. Nanti tentu kejelian penyidik untuk melakukan sidik terhadap pokok permasalahannya. Ada nggak benang merahnya di antara apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut, kira-kira gitu ya. Pak, tapi kemarin itu kan Bang Rasman melakukan preskon juga bersama Fadel. Nah, di situ Bang Rasman juga memberikan bukti bahwa hasil USG-nya Laura ini, si Loli ini katanya tidak ada gitu. Nah, sedangkan yang dipertanyakan sama Nikmir adalah di bulan saat Loli aborsi gitu, bukan di saat preskon itu terjadi. Berarti benar dong sudah pernah melakukan, kenapa sampai seniat itu memeriksa. Nah, si Rasman ini tindakannya sebenarnya karena dia udah panic attack atau seperti apa sih Pak, dengan dia langsung bawa bukti seperti ya itu? Enggak ya, saya rasa enggak begitulah ya. Saya harus berdiri di tengah-tengah ya. Dia sebagai kuasa hukum, Rasman Nasution sebagai kuasa hukum, tentu dia berbicara tentang masalah dataran fakta kan gitu. Kalau dikatakan dia melakukan aborsi beberapa bulan yang lalu, bisa dibuktikan nggak? Ada nggak ada data-data rekam medisnya? Kan saya katakan tadi itu. Ya kalau hanya katanya beberapa bulan yang lalu, tapi tidak ada data-data fakta, rekam medis yang nggak ada, hasil daripada dokter forensik menyatakan itu nggak ada, kan tentu ada tertulis kan bahwa dia melakukan aborsi itu. Nah kalau memang ada, yang munculkan dong untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh Rasman Nasution. Rasman Nasution kan menunjukkan kliennya itu ternyata tidak melakukan itu dengan data-data fakta yang ditunjukkan, tidak melakukan aborsi dengan apa yang dia tunjukkan dengan data fakta. Nah kembali lagi kepada Nikita juga, ya tunjukkan saja. Kalau memang ada data-data, kita adu data fakta. Kalau memang betul ya dikenakan, gitu kan.
kenakan dia melakukan aborsi itu. Tapi kalau nggak ada data faktanya, kan gampang ya, tinggal ngecek kepada pihak kedokteran di mana dia melakukan aborsi tersebut, betul nggak? Kan ada data rekam medis nanti. Itu yang akan menentukan dia layak dikenakan atau tidak pasal tersebut. Kalau tidak bisa membuktikan, kalau ilmu katanya ya nggak bisa, harus berdasarkan data fakta tadi, dokumen-dokumen yang mengikat kepada pokok permasalahan itu. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau untuk visumnya sendiri kan sebelum ke Polres Jaksel ini Nikmir sudah membawa Laura ke rumah sakit untuk melakukan visum. Yang menentukan sebenarnya untuk itu kan harusnya pihak dari rumah sakit kepolisian sendiri kan Pak. Nah terus kalau untuk si misalkan Pak terbukti melakukan aborsi, selain Fadel bisa dikenakan sanksi hukuman, Laura sendiri apakah akan bisa terkena juga? Begini, kan kita berbicara tentang kalau ada data buktinya kan gitu. Ya tentunya kalau ada data buktinya ya pasti Fadel dikenakan juga sanksi hukum tersebut. Tapi untuk si Loli sendiri itu tidak bisa dikenakan pasal tersebut karena dia masih di bawah umur, di bawah pengampuan gitu loh. Kalau di bawah pengampuan berarti di bawah pengaruh, belum bisa menentukan sikap pribadinya sendiri. Tapi kembali lagi saya katakan itu kan katanya. Kemudian visum dikatakan tadi, visum apa? Kalau hanya visum bahwa mohon maaf nih tempat sensitifnya, nah itu dikenakan benda tumpul, emang udah dia yang lakukan? Kan belum tentu juga Fadel yang melakukan itu. Mungkin saja orang lain. Kalau hanya katanya itu kan teman dekatnya, iya boleh. Tapi pada sebelum kenal dengan Fadel, kan bisa saja kenal dengan laki-laki yang lain. Kita kan nggak ngerti. Makanya ada pembuktian tadi, fakta tadi. Apakah sudah pasti kalau seandainya saya kenal seorang wanita bahwa saya sudah pasti sama dia, kan belum tentu. Harus ada dong pembuktian-pembuktian itu. Makanya saya minta kepada kita semua juga, hukum itu harus berdiri tegak. Ya. Luruskan pokok permasalahan, bukan berdasarkan asumsi. Ya. Kalau berdasarkan asumsi, berdasarkan keterangan apa katanya, itu tidak bisa dikaitkan dengan barikade hukum. Hukum positivitas berbicara tentang fakta, data yang ada, baru kita tarik. Nah, kalau masalah visum tadi itu, kita lihat dulu visumnya, visum apa. Nah, visum itu mengkait kepada bahwa, mohon maaf, dia tidak virgin lagi. Ya itu nanti kita lihat siapa yang lakukan. Bisa nggak dibuktikan bahwa dia yang dilakukan oleh Fadel atau mungkin orang lain, kan nggak tahu juga. Paham kira-kira ya? Yang paling gampang itu kan sebenarnya kalau seandainya dia hamil, itu kan bisa tes DNA, itu gampang dapat. Tapi kalau dibilang aborsi, katanya aborsi kan nggak bisa dibuktikan. Makanya saya katakan tadi rekam medis perlu. Dokter forensik yang menentukan tuh siapa yang meriksa, dokter kandungannya siapa, yang menyatakan bahwa dia aborsi, yang melakukan aborsi siapa. Kan nggak mungkin dokter mengaborsi nggak dicatat dulu namanya, siapa yang akan melakukan aborsi tersebut, dalam rangka apa. Tentu kalau seandainya di bawah umur, siapa yang bertanggung jawab untuk aborsi tersebut? Tentu orang tuanya, kan gitu. Ya, jelas kira-kira ya? Berarti Pak kalau misalkan memang nantinya hari Jumat, kan hari Jumat akan ada rilis terkait kasusnya ini. Berarti misalkan itu terbukti pun pihak rumah sakit atau dokter yang mengaborsi bisa dikenakan pasal juga. Ya dikenakan dong. Kalau memang dokter yang melakukan aborsi itu pasti kena. Karena dia sudah melanggar etika kedokteran. Karena ada etika kedokteran itu. Dia melanggar, berarti dia melakukan tindakan hukum pembunuhan terhadap janin kan gitu. Dia kenakan, bisa dipecat dari kedokterannya dia. Karena ada undang-undang yang mengikat gitu kira-kira. Pasalnya sendiri. Ya pasal tentu yang melakukan aborsi tadi, tentu kan ada etika kedokteran nanti ya. Nah, dari situ pun yang perlu yang dikaji oleh kita nanti dia rilis daripada pihak kepolisian itu. Kalau masih katanya kita belum bisa masuk kepada formasi hukum. Tapi kalau pihak kepolisian sudah menyatakan itu berdasarkan hasil lidik dan sidik yang pasti. Ya namanya pihak yang satu dengan pihak yang satu kan pasti akan membenarkan masing-masing pribadi. Ya kan? Dia yang paling benar menurut yang satu, yang paling benar menurut yang satu lagi. Yang paling benar adalah hasil lidik sidik dari penyidik. Karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang, sudah pro justisia. Jelas ya? Kira-kira gitu.
Pak, kalau untuk terkait perseteruan Nickmir dan Rasman yang saling satu sama lain kan saling keras nih Pak. Sedangkan Bang Rasman kemarin itu di postingan Instagramnya sempat bilang Nickmir bisa dikenakan pasal juga karena dia menghina-hina Bang Rasman. Mencemarkan nama baik, bahkan bikin Bapak saya melihatnya marah. seperti apa sih konflik mereka ini? Ya wajar ya, manusiawi ya, pada saat orang berseteru kadang-kadang ada aja yang keluar ya dari ucapan, perkataan dan perbuatan. Tapi tinggal nanti apa yang dilaporkan oleh yang bersangkutan tentu kan akan diteliti oleh pihak kepolisian atau penyidik. Kena nggak substansinya di Undang-Undang ITE. Ya, nanti akan dilihat nanti kedalaman daripada ucapan, perkataan dan perbuatan dari seseorang itu. Sejauh mana sih makian itu, hujatan itu disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, bisa nggak kena kepada aspek hukum. Nah, nanti tentunya setelah dilaporkan, nanti diteliti, nanti dianalisis oleh pihak penyidik, layak atau tidak nggak diangkat ke permukaan. Kira-kira gitu ya. Kita juga nggak tahu, ucapan itu biasa lah, orang selebor kadang-kadang ngomong sudah lepas-lepas nggak jelas gitu kan. Tapi kan belum tentu juga kena kepada aspek hukum. Sayembara. Body shaming juga Pak. Rasman leher lu tuh nggak ada, Rasman kepala lu botak, Rasman balut. Lah, sekarang substansinya di mana itu? Rasman bilang itu udah menghina ke publik katanya gitu. Secara substansi pribadi mungkin dia merasakan itu. Tapi kembali lagi, apa yang disampaikan ini tentu nanti akan dianalisis oleh pihak penyidik. Saya belum bisa memastikan substansi atau kedalaman dari pokok permasalahan tersebut. Yang lebih paham dan lebih mengerti adalah penyidik, nanti akan berkoordinasi dengan ahli bahasa. Karena ada ahli-ahlinya nih. Bahasa ini layak atau kena nggak dikenakan ke sini. Nanti kan koordinasi nantinya. Kalau memang kena baru dimunculkan. Tidak serta-merta juga penyidik mengatakan bahwa ini dikena Undang-Undang ITE. Tentu dia akan bertanya kepada ahlinya. Ahli di bidang mana? Gestur kah? Bahasa kah? Dan lain sebagainya. Baru nanti ditetapkan layak, tidak layak. Kira-kira gitu ya. Tapi terkait perlakuan Rasman kepada kliennya Pak yang akhirnya diposting Nickmir sendiri bisa nggak sih Pak melaporkan sikap atau tindakan Rasman yang agak frontal gitu kepada kliennya untuk minta melihatkan itunya Pak? Senonoh. Tidak senonoh. Kliennya ini cewek. Kita lihat substansinya ya. Saya juga belum melihat pokok permasalahannya, tapi substansinya kembali lagi ya. Apakah betul-betul ditunjukkan, dipertontonkan itu? Di video call ada. Di video call dibuktikan, ada buktinya. Kalau ada buktinya tentu ditunjukkan pada penyidik. Kan gitu. Apakah itu milik dia atau milik orang lain? Kita juga nggak tahu. Kan bisa aja kan? Hal-hal yang sensitif ditunjukkan, barang kita tahu seolah-olah milik dia atau bukan milik orang lain. Kalau ini sih lewat baru perkataan video call dan Bang Rasmannya itu tidak mengenakan pakaian, tapi si pihak ceweknya memang nggak kelihatan mukanya, cuman hanya lewat suara doang. Yang Bang Rasman tuh lebih bilang biar kita nanti ketemu sudah jadian ya udah perlihatkan dulu dong PD kamu gitu. Ya nggak terlalu kenal lah ke substansinya, kita lihat Tapi dulu. kalau kata Nickmir kan itu udah termasuk pelecehan. Ya enggak lah, pada siapa pelecehan kalau hanya voice dari orang yang nggak jelas juga kok. Ya kan? Bisa nggak dimunculkan voice-nya dari orang yang ngomong tuh? Nggak tahu. Hanya voice kan? Atau Dia voice kan? ngerekam lagi. Iya bener, merekam itu kan voice tuh. Menunjuk kalau laki-laki saya biasa olahraga, telanjang dada biasa saya, nggak apa-apa kok. Kecuali kalau wanita ya, kalau kita ya kan biasa. Istilahnya pertemuan mau diginikan itu ya biasa, manusiawi lah. Ya. Jangan terlalu jauh menungkik seolah-olah bahwa dia ini telah melakukan kayak gini. Kita lihat substansinya dulu. Sejauh mana sih tindak pelecehan itu terjadi, ataupun tindak amoral itu apakah mempertontonkan dirinya layak atau tidak? Kan nanti kan tentu ada ahlinya lagi menilai. Kita sudah kembali lagi ahlinya menilai. Ini layak nggak masuk pada barikade ini? Nggak serta-merta loh, penyidik nggak serta-merta langsung menentukan itu, nggak. Dia pasti akan berkoordinasi dengan ahlinya. Kira-kira gitu ya.